Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Zenfone 10, smartphone compact powerful yang bakal perfect banget buat kalian yang suka sama HP-HP mungil. Di tahun 2023 ini tuh cuma Zenfone 10 aja ya yang punya size layar di bawah 6 inci. Semenjak iPhone nggak ngerilis seri mini lagi, Zenfone tuh masih jadi satu-satunya opsi yang bisa kalian pilih kalau kalian pengen layar smartphone yang ada di bawah 6 inci. Untungnya HP ini tuh nggak ngecewain, dia bener-bener ngebawa value yang tinggi dengan harganya yang cuma 8 jutaan aja. Oke, buat desain bahasanya ini masih sama kayak Zenfone 9. Bagus lah, artinya tuh dia punya karakter. Untuk material sendiri dia pakai bahan polikarbonat dengan frame yang pakai metal. Untuk warna ini ada 5 pilihan ya, hitam, biru, hijau, merah, dan putih. Buat yang warna putih ini, framenya juga ikutan warna putih dan ring di kameranya itu chrome. Sementara itu 4 sisanya ini punya frame dan ring kamera berwarna hitam dan aku rasa ini lebih keren. Untuk bobot tentunya ini nggak berat ya, cuma 172 gram aja. Tapi buat tebal ini yang jadi PR karena ini termasuk tebal di 9,4 mm. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic dan port jack audio 3,5 mm. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual SIM tanpa slot buat micro SD. Terus ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan ada speaker yang jenisnya ini stereo speaker, di mana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Untuk NFC pastinya ada ya dengan posisi sensor yang ada di sisi atas belakang bodinya. Zenfone 10 ini juga udah punya IP rating IP68 yang artinya dia tahan debu dan air. Jadi kalau misal kena hujan atau nggak sengaja kecemplung kolam, ini masih aman. Lanjut kalau buat layarnya ini pakai panel Super AMOLED, resolusinya Full HD Plus dengan size layar yang ada di 5,92 inci. Buat refresh rate ini up to 144 Hz, tapi ini cuma ada di dalam game aja ya. Sementara kalau buat dipakai harian ini mentok di 120 Hz aja. Buat layarnya ini juga udah support HDR10 Plus ya, dan punya kecerahan layar yang ada di 1100 nits buat peak brightness-nya. Buat kualitas gambar yang ditampilin ini bagus, aku nggak ada komplain sama sekali, dan buat dipakai sama satu tangan ini juga asik karena size layarnya yang nggak nyampe 6 inci, yang mau scroll dari atas ke bawah ini cukup pakai satu tangan aja nggak masalah. Paling yang aku kurang sreg itu ada di bezel bawah sama atasnya aja nih yang lebih tebel dan nggak simetris sama sisi kanan kirinya, jadi agak kurang enak buat dilihat. Mungkin maksud mereka itu biar mirip kayak ROG Phone kali ya, yang di sisi atas sama bawahnya itu lebih tebal, jadi biar kalau misal dipakai main game itu jadi lebih enak. Tapi kan balik lagi, pasar gaming itu udah ada ROG Phone. Harusnya Zenfone 10 ini tuh bisa lebih keren lagi nih buat tampilan layarnya. Overall sih kalau soal kualitas aku udah puas banget sama layar dari Zenfone 10 ini. Ditambah buat size-nya yang kecil dan bisa dipakai sama satu tangan, ini jadi bikin tambah nagih. Kalau buat performa, HP ini tuh kecil-kecil cabai rawit. Yap, Snapdragon 8 Gen 2 ada di HP sekecil ini. Buat pilihan storage ini ada dua. Ada 8/128 GB kayak yang aku pakai sekarang ini. Ini varian termurahnya yang cuma 8 jutaan aja. Terus ada yang 16/512 GB yang harganya itu di 11 juta. Bedanya 3 jutaan ya, tapi storage yang dikasih ini juga terlampau jauh. Kalau misal kalian pakai HP itu bisa 3, 4, atau 5 tahun, ambil aja yang 16/512 GB sekalian. Untuk chipset powerful di HP mungil ini jujur aja bikin HP-nya jadi cepet panas ya. Ya kalau sekedar dipakai harian sih enggak, tapi kalau misal dipakai ngegeber main game itu baru kerasa cepet panasnya. Kayak aku yang pakai HP ini buat push rank tiap malam, yang ngerasa kalau main 2 game aja itu HP tuh udah rada-rada anget. Settingan yang aku pakai buat main game Mobile Legends itu selalu rata kanan ya. FPS yang didapat itu juga selalu di atas 110 FPS dan nggak selalu stabil di 120 FPS, tapi turunnya pun nggak kerasa karena ini masih di atas 110 FPS. Kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme, HDR Extreme juga bisa, dan Ultra HD Frame Rate Ultra ini juga kebuka. Ya meski nggak ada opsi buat 90 fps, tapi pakai settingan ekstrim aja ini udah cukup banget, dan dia bisa dapetin 60 fps di settingan smooth, balance, HD maupun HDR. Paling ya kalau dipakai main lama-lama ini HP tuh berasa panas aja ya kayak yang aku bilang tadi. Kalau buat Genshin ini HP tentunya kuat dong buat jalanin settingan highest. Di game ini FPS yang didapat itu ada di 60 FPS. Cuma sayangnya setelah 10 menit main dia drop ke 50 FPS secara tiba-tiba. Kemungkinan ini karena HP-nya panas ya. Cuma setelah cukup lama main, FPS tuh tetap stabil di 50 FPS dan hitungannya ini tuh masih oke. Apalagi ini settingan highest-nya.
Abis itu aku coba dinginin HP-nya dan main lagi di settingan lowest, dan hasilnya FPS yang didapat ini juga di 60 FPS di awal. Bedanya di sini tuh bisa sedikit lebih lama ya, sekitar 15 menitan. Abis itu drop juga ke 50 FPS. Kalau buat baterai Zenfone 10 ini itu punya baterai berkapasitas 4300 mAh yang ini tuh benar-benar awet ya buat ukuran baterai yang ada di bawah 5000 mAh. Nonton YouTube selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Main TikTok selama 1 jam baterainya ini berkurang sebanyak 5%, dan buat main Genshin di settingan lowest baterainya ini berkurang sebanyak 17% aja. Cakep. Buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 30 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1,5 jam. Dan yang menariknya, HP ini juga udah support wireless charging sampai 15 watt. Buat sistem operasi, Zenfone 10 ini pakai Zen UI berbasis Android 13. Buat tampilannya sendiri kita bisa milih ya pas di awal install HP-nya, mau pakai stok Android atau pakai Asus Optimize. Aku sendiri pakai yang stok Android biar tampilannya tuh lebih clean aja dan bisa aku ubah-ubah sesuai selera. Untuk update, Asus tuh ngejanjiin buat dapetin 2 kali Android update dan 4 tahun security update. Ya lumayan lah meski nggak yang panjang-panjang amat. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Zenfone 10 dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dengan gimbal OIS, dan ada kamera ultrawide yang punya resolusi 13 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasilnya jujur aja ini cukup bagus lah buat ukuran HP 8 jutaan. Dia tuh punya hasil yang tajam, warnanya juga pas sesuai seleraku yang nggak suka terlalu keluar warnanya. Terus buat dynamic range ini oke, ditambah ada mode HDR juga yang bisa kita aktifin kalau misal di kondisi foto tuh terlalu terik kayak saat aku ambil sampel foto ini ya. Nah, sisanya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Zenfone 10 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Dia bisa pindah-pindah lensa. Nah, contohnya kayak gini, ini di kamera ultrawide-nya. Dan ini kamera utamanya. Dan buat kestabilannya sendiri dia ada 3 pilihan. Yang pertama itu off, terus yang kedua adaptif yang kita pakai sekarang ini, sama yang terakhir itu hyper steady. Yaitu kalau misal kalian pakai buat lari. Cuma kalau buat kebutuhan harian, aku rasa yang adaptif ini udah cocok. Dia bakal nyesuaiin kalau misal kita lagi goyang-goyang dikit, dia bisa ngebuat hasilnya jadi lebih stabil. Ya contohnya seperti inilah. Oke, ini ultrawide-nya kayak gini. Kita coba pakai jalan lagi ke sana. Udah cukup oke lah ya. Oh ya, kamera utamanya ini ada OIS-nya ya. Nah, ini yang Full HD 60 fps, cuma nanti bakal dikompres ke 30 fps. Dia juga bisa langsung pindah-pindah lensa ketika kita udah ngerekam. Hasilnya seperti ini. Ini kalau ultrawide kita buat jalan. Dan ini kamera utamanya. 4K 30 fps pastinya ada, dan dia juga bisa langsung pindah-pindah lensa. Mantap. Ini ultrawide-nya kayak gini. Oke, coba kita pakai jalan. Ini kecil-kecil cabai rawit ya. Mantap. 4K 60 fps ada, cuma dia nggak bisa pindah ke ultra wide. Dan ya, ini bukan resolusi tertingginya karena dia bisa 8K 24 fps. Cuma nggak bakal kita coba karena ya buat apa juga, karena nggak banyak orang yang pakai fitur itu. Jadi 4K 60 fps saja aku rasa ini udah yang paling tinggi lah. Oke, kalau ini buat kamera depannya ya seperti biasa HP-HP dari China, dia cuma bisa Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Oh ya, kayak kalau misal backlight, oh mukanya masih kelihatan ya, masih aman. Oke, mantap. Cuma ya minusnya itu doang, nggak bisa resolusi selain Full HD 30 fps, bisanya lebih rendah. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk.
Oke, kesimpulannya ya Asus being Asus, mereka tuh tetap ngehadirin HP compact powerful yang mereka tahu pasarnya itu nggak banyak. Tapi mereka percaya produknya ini tuh banyak yang nungguin. Nggak banyak juga kan orang yang suka ya sama HP kecil, faktanya gitu. Tapi kasihan juga dong kalau misal nggak ada opsi buat yang pengen HP Android kecil. Makanya tuh Asus ngeluarin Zenfone 10 ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.